Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, ikhwani barakallahu fikum. Pada subuh yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, marilah kita berikhtiar dengan penuh mujahadah untuk terus dapat melatih rasa syukur kita di hadapan Allah Rabbul Alamin, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling berharga yang patut untuk sangat kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqamah, dan rangkaian nikmat-nikmat Allah lainnya yang seandainya seluruh pepohonan di atas permukaan bumi Allah ini menjadi penanya dan air laut menjadi tintanya, maka kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah hai Muhammad, law kana al-bahru midadan li kalimati, seandainya air laut ini menjadi tinta untuk melukiskan seluruh rangkaian nikmat-nikmat Allah. Kalimatu Rabbi, kalimat di sini bisa bermakna karunia Allah yang maha luas, yang dapat dinikmati seluruh makhluk. Dan jika lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi, sungguh kami akan tambahkan lagi, jika air laut yang telah dihabiskan itu benar-benar telah nyata habis, kami akan tambahkan dengan air laut yang lain. Tapi sebelum mampu untuk merangkaikan seluruh nikmat-nikmat Allah secara sempurna, akan tetap habislah air laut yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Dengan demikian, patutlah kita mengisyati betapa kita harus melatih diri menjadi hamba yang pandai bersyukur. Syukur ketika Allah menguji kita dengan kelapangan demi kelapangan, kekayaan demi kekayaan, kemudahan demi kemudahan.
Dan ketika Allah gantikan ujian tersebut dengan kesempitan-kesempitan, kemiskinan-kemiskinan, kesukaran-kesukaran, maka hendaknya kita mampu menampilkan rasa syukur di hadapan Allah Rabbul Alamin, sebagaimana syukur kita ketika kita diuji dengan kelapangan. Mudah-mudahan Allah membantu kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk tetap istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu ikhwani fillah, barakallahu fikum. Seyogianya yang akan mengisi tausiah pada saat subuh ini adalah abangda saya, sekaligus ketua saya. Karena di Muhammadiyah beliau adalah ketua cabang di Mustika Jaya, maka saya ketika mendapatkan telepon dari beliau, sami'na wa ata'na, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya berusaha untuk bersikap wafak, menepati janji terhadap amanah yang telah beliau letakkan di atas pundak saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan fillah, barakallahu fikum. Kajian kita pada subuh kali ini adalah kajian yang mudah untuk kita pahami dan kita cerna. Tapi mungkin rasanya butuh riadah, butuh kesungguhan hati, kejernihan hati, kebeningan hati untuk dapat mengaplikasikannya dalam hidup kita yang real. Kajian ini insya Allah sangat mudah sekali dan mungkin sering diulang-ulang. Tapi mudah-mudahan saya berharap untuk saya pribadi dan kita semua, Allah membantu kita untuk dapat mewujudkan apa yang saya sampaikan di tengah kita bersama saat ini. Dalam sebuah hadis, matanya sangat familiar sekali, dan ini merupakan salah satu doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Hadis ini banyak mengundang kontroversi. Mengapa saya katakan mengundang kontroversi? Satu sisi, di dalam kitab Ad-Dawat Al-Kabir, Syekh Al-Albani mendhaifkan riwayat yang ada tambahannya dalam kitab Irwah Ghalil jilid 1 nomor 133. Kemudian beliau berkesimpulan bahwa doa ini adalah doa yang dibaca ketika bercermin, karena riwayat yang ada tambahan lafaz. Lafaznya idza nazara ila wajhihi fil mirrah. Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat wajahnya di cermin, beliau kemudian membaca doa ini. Namun Syekh Al-Albani menjelaskan sesungguhnya riwayat tersebut yang mendapatkan tambahan lafaz demikian, maka derajatnya dhaif, sehingga doa ini mutlak hukumnya dan dapat dibaca kapan saja dan tidak diikat dengan keadaan tertentu seperti ketika hanya bercermin saja. Jadi doa ini dapat dibaca kapan saja, pada saat apa saja, ya. Maka doa ini bukan pengkhususan hanya ketika bercermin. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Apa itu akhlak? Akhlak itu dapat dikatakan kondisi kejiwaan seseorang yang menyebabkan orang yang bersangkutan dapat dengan mudah melakukan suatu aktivitas. Aktivitas yang dimaksud di sini adalah aktivitas yang baik, dan yang kedua aktivitas yang buruk. Seseorang yang cenderung senantiasa melakukan aktivitas yang baik, maka ketika itu orang yang bersangkutan dapat dikatakan berakhlak yang baik. Dan ketika seseorang cenderung melakukan aktivitas yang buruk, maka orang tersebut dapat dikatakan telah memiliki akhlak yang buruk. Agar dapat dengan mudah melakukan aktivitas yang baik, butuh pembiasaan. Begitu juga dengan akhlak yang buruk. Orang terbiasa melakukan keburukan,
karena pembiasaan yang dilakukannya selama ini cenderung adalah perbuatan buruk. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menampilkan kepada umat, terutama di hadapan para sahabat-sahabat, akhlak yang penuh dengan kemuliaan. Dan inilah mungkin yang sedikit demi sedikit telah tergerus dari kehidupan kaum muslimin. Bukankah seluruh orientasi ibadah yang disyariatkan dalam Islam tujuannya adalah untuk perbaikan akhlak? Salat, zakat, haji, siam Ramadan, semuanya bermuara kepada perbaikan akhlak. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 Allah tandaskan, Aqimis salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana akhlak yang harus kita tampilkan di hadapan Allah ketika seorang hamba sedang mengerjakan salatnya? Bukan dalam tataran pengertian mendirikan sholat, tapi masih dalam tataran pengertian mengerjakan sholat. Harus dapat memahami syarat dan rukun sholat, hal-hal yang disunahkan dalam sholat, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Pemahaman ilmu menentukan kualitas pekerjaan sholatnya. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa, fenomena yang menggemparkan di Blitar. Bagaimana kaum muslimin di sana, bahkan notabene-nya tercatat dalam sebuah lembaga pondok pesantren, mampu mengerjakan salat tarawih dalam bilangan yang cukup relatif panjang dan lama, 23 rakaat, tapi mampu dituntaskan dalam bilangan kurang lebih 10 menit. Dan itu sudah diupload di YouTube. Bisa kita saksikan bagaimana dari sisi gerakan sholat saja, pekerjaan sholatnya tidak memenuhi syarat dan rukun sholat. Demi membela warisan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun puluhan tahun, hanya dalil itu yang diucapkan oleh seorang yang di tengah-tengah masyarakat di sana mungkin dianggap kiai, tokoh agama, pemilik pondok pesantren. Dengan alibi yang irasional dia mengatakan, yang kalau kita kaitkan dengan persoalan din Allah ini, tidak ada alasan din Allah yang hanya dilandasi dengan rasional, apalagi irasional. Karena sesuatu persoalan din Allah setelah dicerna dengan rasional, juga yang paling absolut adalah harus berlandaskan dalil yang qat'i. Maka kalau alasannya membudayakan tradisi sholat secara cepat kilat alias patas, ini bukanlah pekerjaan orang-orang saleh dari terdahulu hingga sampai saat ini. Diharuskan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini meneladani bagaimana cara Rasul dalam mengerjakan sholat. Belum lagi cara beliau mengaplikatifkan nilai-nilai sholat itu, masih dalam tataran cara mengerjakan sholat. Sekali lagi, belum cara beliau mengaplikatifkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan yang real. Maka pantas Allah Subhanahu wa ta'ala menandaskan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan mendirikan salat, seseorang mampu tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang yang tekun salatnya, rajin salatnya, tapi ternyata terjadi dikotomi antara ibadah dan implementasi akhlak dari peribadatan yang telah dia lakukan, ini berarti terjadi dua kontradiksi. Satu sisi dia beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain ketika dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berinteraksi sosial, diharuskan untuk menampilkan akhlakul karimah. Ternyata orang yang mengerjakan sholat, yang memiliki posisi yang strategis di sebuah instansi di tempat pekerjaannya, ternyata tidak mampu menahan diri untuk berbuat korupsi, berbuat curang, menipu, mengambil harta milik orang lain secara zalim.
Ini berarti terjadi dikotomi pemisahan antara ibadah dan akhlaknya. Maka orang yang seperti ini berarti perlu memperbaiki diri. Kita perlu memperbaiki diri, bertaubat di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ada apa dengan kita sehingga terjadi hal yang bertolak belakang antara ibadah yang kita lakukan dengan akhlak yang kita tampilkan? Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salat. Bagaimana dengan puasa? Bagaimana dengan haji sebagai puncak peribadatan tertinggi kaum muslimin? Puasa kita lihat, urgensi puasa itu adalah untuk membentuk pribadi-pribadi muslim yang muttaqin. Dan orang yang muttaqin itu sesungguhnya mampu menampilkan akhlak yang ihsan. Dan puncak akhlak itu adalah al-ihsan. Saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan umumnya kita semua, kembali mengingatkan. Saya yakin semua sudah tahu, tapi kembali dalam rangka ingat mengingatkan. Bukankah malaikat Jibril alaihissalam dalam sebuah majlis pernah mengajarkan kepada baginda Nabi ketika beliau bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, wa akhbirni anil ihsan. Rasul menjawab satu persatu. Rukun Islam beliau sampaikan di hadapan malaikat Jibril alaihissalam, rukun iman beliau jawab dengan sempurna. Giliran pertanyaan tentang al-ihsan, maka Nabi pun menjawab, al-ihsan huwa an ta'budullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa inna yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka sesungguhnya jika engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Itulah ihsan. Bagaimana kita mengimplementasikan akhlak Islam ini? Coba kita renungkan dalam-dalam dengan kalbu kita. Menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Menyembah dapat diartikan di sini bukan hanya dalam bentuk menyembah dalam artian ibadah mahdoh saja, tapi juga ghairu mahdoh dapat kita lakukan. Bukan hanya dengan salat, bukan hanya dengan baca Quran, tapi lebih daripada itu, akhlak ihsan ini bisa kita tampilkan. Contoh mudahnya saja, ketika kita mungkin naik becak. Dulu di Bekasi masih musim becak dayu. Kalau di Medan, Pak, saya asli orang Medan, becak motor itu masih musim. Jadi kalau kemana-mana ringkasnya itu naik becak motor. Kalau naik becak, misalnya dari Mustika Jaya ke proyek, kita sepakati harganya Rp30.000. Tapi ketika kita lihat tukang becak ini menenteng barang kita sedemikian banyak, hati kita tiba-tiba muncul rasa iba. Harga yang kita sudah sepakati, ya, ongkosnya Rp30.000, tapi ketika kita keluarkan uang dari kantong kita Rp50.000 dan kita ucapkan kepada tukang becak tersebut, Bang, ongkosnya Rp30.000 kan, yang Rp20.000 ambil buat abang. Melebihkan dari ongkos yang telah kita tetapkan, kita sepakati dengan tukang becak tersebut. Ini akhlak yang ihsan. Kenapa kita lakukan demikian? Karena kita yakin pada saat itu tidak ada yang melihat kita antara interaktif kita tukang becak dengan diri kita pribadi. Ketika itu yang hanya tahu. Tapi yang lebih tahu daripada itu, amalan yang kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka berbuat ihsan kepada orang lain. Ihsan kepada Allah itu penting, tapi ihsan kepada Allah lebih jauh menginginkan hamba-hambanya dapat mengaplikasikan dalam bentuk ihsan kepada sesama makhluk Allah yang baik. Maka haji ini ada sebuah kisah yang unik. Mudah-mudahan dengan kisah ini ada yang tersinggung, ada yang tersindir, tapi dengan rasa sindiran yang positif, dengan rasa singgungan yang produktif, sehingga mampu cerita ini, kisah ini dibeberkan, diceritakan kepada yang lain. Haji itu sebagai rukun Islam yang terakhir. Tapi lihatlah,
Kuantitas jemaah haji di dunia itu yang paling banyak adalah jemaah haji apa Pak? Indonesia. Lihat bagaimanapun krisis yang menimpa negeri ini, ya, sampai multidimensi krisis menimpa negeri ini, tapi tetap saja tidak pernah negara lain mampu memecahkan rekor dengan kuantitas jemaah haji sebanyak jemaah haji di Indonesia. Ada sebuah kisah yang menarik dalam dalam sebuah buku Renungan Qalbu, judul buku ini. Ketika itu dua ulama besar, Imam Ali Zainal Abidin dan Imam Zuhri rahimahullah, mereka berdua ketika itu sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Tiba-tiba Imam Zuhri rahimahullah bertanya kepada Imam Ali Zainal Abidin, "Wahai Imam Ali Zainal Abidin, tidakkah engkau melihat berapa banyak orang-orang yang saat ini tengah wukuf di padang Arafah?" Maka Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Banyak wahai Imam Zuhri, ratusan bahkan jutaan manusia yang tengah melaksanakan wukuf di padang Arafah saat ini." Benar banyak? Benar. Ayo kita saksikan bersama-sama berapa banyak manusia yang saat ini tengah wukuf di padang Arafah. Kemudian Imam Zuhri rahimahullah mengusap wajah dari Imam Ali Zainal Abidin. Wallahu a'lam bishawab, ya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka memiliki karamah. Maka ketika itu tersibaklah sebuah tabir. Apa yang disaksikan oleh Imam Ali Zainal Abidin berikutnya? Manusia yang berjuta-juta tengah melaksanakan wukuf di padang Arafah itu berubah. Sepertiga bahagian pertama jemaah haji itu, mohon maaf, berubah menjadi jemaah haji yang berwajahkan anjing-anjing. Diusap pada kali yang kedua, maka berubah sepertiga bahagian yang kedua menjadi manusia-manusia di tengah-tengah padang Arafah, tapi berwajahkan monyet-monyet. Dan yang paling mengerikan yang ketiga, pada usapan yang ketiga, ternyata jemaah haji sepertiga bahagian yang terakhir berubah menjadi jemaah-jemaah yang sedang melaksanakan wukuf berkepanakan babi-babi. Imam Ali Zainal Abidin ketika itu betapa terkejutnya, memerah wajah beliau, pucat pasi, dan bertanya kepada Imam Zuhri rahimahullah, "Wahai Imam Zuhri, apa yang aku saksikan saat ini? Benarkah ini?" "Apa yang kau saksikan?" "Aku menyaksikan sesungguhnya pada awal penglihatanku betapa banyak jemaah-jemaah haji yang melaksanakan wukuf di padang Arafah ini. Tapi sekarang ternyata hanya segelintir saja manusia yang sejati. Selain itu, mereka adalah manusia-manusia berkepalakan binatang-binatang. Ada apa dengan mereka, wahai Imam Zuhri?" Maka Imam Zuhri mengatakan, "Ketahuilah wahai Imam Ali Zainal Abidin, betapa banyak manusia yang melaksanakan haji tiap tahun, silih berganti tahun. Betapa banyak manusia berjuta-juta melakukan wukuf di padang Arafah ini. Tapi hanya segelintir manusia sejati yang mampu menanggalkan tabiat kebinatangannya." Masya Allah, tabiat kebinatangan. Pantas para ahli kalam mempunyai kaidah begini, "Al-insanu huwa al-hayawanul mutakallim." Ini ahli kalam, bukan Andre Amin yang bilang, Pak. Ahli kalam. Jadi jangan sama saya nanti turun mimbar kemudian dipentungin rame-rame. Ahli kalam itu bilang manusia itu adalah hewan yang dapat berbicara. Masya Allah. Saya sendiri manusia tapi nggak mau dibilang begitu. Kaidah ini berlaku ketika manusia tidak mampu menampilkan derajat kemanusiaannya, baik di hadapan Allah maupun ketika berinteraksi dengan orang lain. Maka Nabi lihatlah, beliau mengalami puncak performa keimanan yang begitu sempurna,
yang sempurna banget. Tapi lihatlah akhlak beliau, ketawaduan beliau. Saya teringat sebuah mahfuzat dulu ketika di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Saya pernah diajari sebuah mahfuzat tentang rendah hati. Tawadhu, rendah hatilah. Tawadhu idza manilta fin nasi rif'atan fa inna rafi'al qaum may yatawaddu. Rendah hatilah kalian jika ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara suatu kaum. Fa inna rafi'al qaum, maka sesungguhnya ketinggian suatu kaum itu may yatawaddu, terletak bagi siapa yang rendah hati. Bapak Ibu, ikhwani fillah, barakallahu fikum. Mutiara subuh kali ini saya ingin mengingatkan kepada pribadi saya khususnya dan umumnya kepada kita semua. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berinteraksi dengan para sahabat, dengan umat, tidak memandang kedudukan mereka. Bahkan yang fakir mendapatkan segala prioritas, yang miskin mendapatkan segala prioritas dari perhatian beliau. Inilah Rasul, qudwatun hasanah kita. Beda dengan kehidupan kaum muslimin hari ini. Segala sesuatu diukur dengan nilai material. Orang dimuliakan, dihormati dari sisi materialnya, dari sisi kedudukan, pangkat dan jabatan. Tapi Nabi mengukur orang lain dengan derajat takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang paling baik akhlaknya. Lihat bagaimana sahabat-sahabat ketika ditawarkan jabatan strategis, jabatan gubernur, jabatan wali kota, rame-rame sahabat ketika itu tarik tangannya, tidak mampu mengacungkan tangannya untuk menyodorkan bahwa dirinya mampu memegang jabatan tersebut. Karena terbukti ketika itu ada seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Samurah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasul, berikan jabatan gubernur Damaskus itu kepada saya." Nabi kemudian berkata, "Ya Abdurrahman bin Samurah, lastas'alu 'anil imarah." Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan pernah kau minta urusan ini. Jangan pernah engkau minta amanat ini. Karena kalau engkau minta amanat ini, Allah pasti akan memberatkan pundak. Sebagai penutup pada tausiah subuh ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani fillah, barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan para sahabat, bergaul dengan umat, beliau senantiasa menampilkan air muka yang jernih, wajah yang penuh keceriaan, senyuman yang tulus. Tabassumuka ila akhuka sadaqah. Pantas Ali bin Abi Thalib melihat betapa banyak orang-orang alim saat ini, tapi sulit untuk menebarkan senyum kepada saudaranya. Itu perkataan Imam. Orang alim tapi sulit menebarkan senyum. Hafal ratusan hadis, sanad, rawi, bahkan derajat hadis dalam ilmu mustalah hadis pun dia mampu. Tapi sedikit sekali untuk mudah tersenyum kepada saudaranya. Hadis yang satu ini kelihatan remeh, hafal luar kepala, tapi senyum kepada saudara kita, entah dari mana kek dia. Inilah persaudaraan yang hakiki. Nabi terhadap orang kafir saja mampu menampilkan senyum yang indah. Kita masuk dalam masjid, belum kenal nama, belum kenal ini siapa, muka kita udah rada ketak, ya kan? Melihat saudara kita melirik sedikit saja udah ketak. Padahal Nabi senyumnya paling mudah kita lihat. Ya, walaupun kita tidak hidup sezaman semasa dengan beliau, tapi kita dapat membaca dalam kompilasi hadis-hadis yang sahih bagaimana akhlak beliau yang ringan, yang enteng, tapi belum mampu teraplikatifkan secara universal bagi kaum muslimin di kehidupan hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita renungkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sahih menurut Syekh Al-Albani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in asqal fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Dan kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmizi pula sahih juga menurut Syekh Al-Albani, Nabi juga mengatakan,
inna min ahyakum ila wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanikum akhlaqan. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling aku cintai, yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku di hari kiamat nanti, ialah orang yang akhlaknya paling baik. Percuma kalau ibadah kita banyak, ya, tahajud kita rajin, bacaan Quran kita baik, zakat kita banyak, tapi ternyata akhlak kita penuh dengan keangkuhan dan kesombongan terhadap orang lain. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah untuk berakhlak yang buruk, berakhlak yang tercela kepada siapapun makhluk Allah di muka bumi ini. Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang pun kita dianjurkan untuk berakhlak. Demikian pada kesempatan yang berharga ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum min wal qalbi wa ma yasturun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.